Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan belajar kita, ta'lim kita mengenai sirah nabawi yang saya bacakan dari kitab Nurul Yaqin karya Said Muhammad bin Afif al-Bajuri. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus kita tunjukkan kepada pengarang kitab, semoga beliau berkenan mencurahkan sebagian ilmunya kepada kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram, khususan ila musannif hadal kitab. Muhammad. Anna Allah ayya'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Wa ila jami' arwahi minal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah. Izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tindakan-tindakan yang menyakitkan terhadap dakwah Rasulullah, terutama pada diri pribadi yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang oleh orang Arab disebut Abul Hikam, orang cerdas. Tapi ketika Islam, literasi kita menggunakan Abu Jahal sebagai apa? Membalikkan. Sekarang kita akan menginjak pada beberapa oknum berikut pemimpin Quraisy yang melakukan tindakan-tindakan menyakitkan terhadap Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min jama'atil mustahzi'in. Di antara yang masuk dalam kelompok al-mustahzi'in. Jadi provokator, pengejek dakwah. Yani Abu Lahab bin Abdul Muttalib ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah dari jalur ayah. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama kunyahnya Abu Utbah. Tetapi Abu Lahab ini di apa namanya? Jangan panggilan untuk Abdul Uzza setelah turunnya ayat Al-Lahab. Kana asyaddu alaihi minal aba'id. Abu Lahab merupakan orang yang sangat keras, yang sangat menyakitkan terhadap dakwah Rasul, terhadap pribadi Rasul, minal aba'id, dibanding orang-orang yang jauh. Jadi Rasul itu, Abu Lahab itu orang yang paling menyakitkan dibanding orang jauh. Memang kadang-kadang begitu ya. Saudara lebih menyakitkan dibanding orang lain. Fakana yarmil qadara ala babihi li'annahu kana jaran lahu. Dia sering menimpakan kotoran di pintu rumah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebetulan dia itu tetangga paman dan tetangga bagi Rasul. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatrahahu wa yaqulu.
Ketika pertama kali Abu Lahab melakukan itu, Rasul ya kaget sambil berkata, "Ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadza." Hai Bani Abdi Manaf, karena lingkungannya lingkungan keluarga Bani Abdi Manaf, nggak dipanggil. Ayu jiwarin hadza. Tetangga macam apa model begini? Kalau bahasa Betawi, macam apa ini? Gimana ini tetangga kayak gini? Wa kana tasyarakahu fi qabihin amalihi fi qabihi amalihi zaujuhu Ummu Jamil bintu Harbin bin Umayyah. Dan tindakan-tindakan Abu Jahal, Abu Lahab ini didukung, dibantu oleh istrinya. Tindakan-tindakan buruk tadi dibantu, selalu dibantu, didukung ya. Jadi apapun Abu Lahab diikutin istrinya. Abu Lahab begini diikutin istrinya, dukung. Jadi setiap amal yang jelek Abu Lahab didukung oleh istrinya. Yang disebut Ummu Jamil. Bucan, mama cantik. Jadi panggilan Bucan, Mama Chan itu udah dari zaman dulu sebenarnya ini. Jadi ini juga bukan nama asli. Ya kayak kita panggilan, Mama Cantik. Yaitu bin Harb bin Umayyah. Pakanat kasiron matas subbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil ini paling banyak menjelek-jelekan Rasul. Mencaci. Pokoknya segala macam inilah cacian, tasubbu. Wa tatakallamu fihi bin namaim. Dan kalau ngomong nggak jauh dari ngomongin Rasul. Sana kemari ngomongin Rasul. Wa khususnya ba'da an nuzila fiha wa fi zaujiha suratu Abi Lahab. Khususnya setelah diturunkan surat Al-Lahab. Bikin jengkel aja. Wa minal mustahzi'in, selain Abu Lahab, orang lainnya dalam kelompok provokator ini, Utbah bin Abi Mu'aid. Kanal jaro saniya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Utbah ini tetangga kedua Rasul. Wa kana ya'malu ma'ahu ka Abi Lahab. Dia juga bersekongkol dan melakukan seperti apa yang dilakukan Abu Lahab. Sona'a marratan walimatan. Ini dicatat nih. Suatu ketika dia mengadakan walimah. Ya, pesta lah. Wada'alaha kubara'a Quraisyin. Diundanglah para pembesar-pembesar Quraisy. Wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya termasuk Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, tapi Rasul bikin catatan. Wallahi la akalu ta'amaka hatta tu'mina billahi fatasyahada. Demi Allah, saya tidak akan makan makananmu sampai kamu beriman kepada
Diundang mau, nggak makan. Catatannya, fatasyahhada. Lalu Utbah ini bersyahadat. Jadi ngikutin Rasul. Fabalagha dzalika Abi Ubay bin Half bin Khalaf al-Jumahi, sampai berita itu terdengar oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi, wa kana shadiqan lahu. Dia ini temannya bagi Utbah. Faqala ma syai'un balagani anta. Ngedengar begitu, Utbah bersyahadat, temannya ini nyamper Ubay. Lu benar kalau bahasa kita nih. Benar ini ada berita tentang ente. Jawab Utbah, qala la syai'. Enggak apa-apa. Dakhala manzili rajulun syarifun. Hanya suatu ketika ada orang bangsawan masuk rumah saya. Fa aba ayyakula ta'ami hatta ashhadulahu. Hatta ashhadalahu. Dia menolak makan kecuali saya bersyahadat, sampai saya bersyahadat kepadanya. Fastajabtu, aku turuti. Ayyakhruja min baiti walam yat'am, supaya dia tidak keluar dari rumahku dan tidak makan. Jadi biar Rasul makan, saya bersyahadat. Jadi bersyahadat itu bukan karena iman, karena khawatir Rasul nggak makan makanannya. Ya oke, saya syahadat. Saya tidak, pokoknya saya tidak akan makan sampai kamu bersyahadat. Oke, saya bersyahadat. Syahadat. Nah, diceritakan. Berita itu sampai pada Utbah. Ditanya, namanya juga teman ya. Fasyahadtu lahu, lalu aku bersyahadat. Qala Ubay. Ubay lalu ngomong, wajhi min wajhika haramun. Kalau begitu, kalau kamu bersyahadat, kalau kamu telah masuk Islam, maka muka lu haram buat gua. Apa, najis. Jadi ternyata ungkapan seperti itu juga udah lama juga. Muka lu najis. In laqaita Muhammadan falam tata unuqahu. Kecuali kalau seandainya kamu melakukan perubahan dengan melakukan tindakan-tindakan, kalau ketemu Muhammad kamu pukul. Watabazzaqu fi wajhi. Lalu kamu ludahi. Wadarattumu ainahu, tampar mukanya. Jadi muka kamu haram buat saya. Ketemu maksudnya, pokoknya saya nggak mau ketemu lagi sama kamu. Sampai kamu melakukan meludahi Rasul, meludahi Muhammad, menampar mukanya, mencekek lehernya, sampai segitu. Ini termasuk kelompok apa ya? Utbah ini pelin-pelan. Falamma ra'a Uqbah, falamma ra'a Uqbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bidzalik. Bener aja tuh. Ketika Rasul lewat, Uqbah lihat, dilakukan itu, dicekek Rasul. Diludahin mukanya, tampar. Fa'anzalallahu fihi fi suratil Furqan. Maka Allah menurunkan ayatnya dalam surat Al-Furqan.
Wa yauma ta'addud dzalimu ala yadayhi, dan ingatlah suatu ketika di mana di hari orang zalim menggigit jarinya. Yaqulu ya laitani, celaka, nyesel gua. Ittakhadtu ma'ar rasula sabila. Ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu saya enggak mengikuti jalan Rasul? Ya wailata laitani. Ini double, maksudnya nyesel banget. Lam attakhid fulanan khalila. Kenapa si gua jadiin temen itu orang kayak begitu gitu. Laqad adallani anidz dzikri, yang telah memalingkan aku dari zikir ba'da ijja'ani, setelah zikir itu, setelah peringatan itu datang kepadaku. Dia sudah sadar meskipun belum didasarkan keimanan. Dia sudah bersadar. Jadi ini disindir ini. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan memang sesungguhnya setan itu apa namanya? Berkhianat, sering berkhianat kepada manusia. Wa min asyaddi ma sana'ahu dzalika asyaqiyyu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tindakan yang menyakitkan orang yang kurang ajar tadi, maksudnya Utbah terhadap Rasulullah, marawahul Bukhari fi sahihi, apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya, qala bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di hijr Ka'bah, hijr Ismail, id aqbala Uqbatu bin Abi Mu'aid, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Fawadda'a sawbahu fi unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita realnya. Tadi kan perintah dilaksanakan. Nah, ini ceritanya disaksikan oleh sahabat yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Nabi sholat di hijr Ka'bah. Tiba-tiba datang Uqbah bin Mu'aid. Lalu kainnya itu, orang Arab biasa bawa begini. Lalu langsung aja dicekek gitu Rasul. Dicekeknya bukan pakai tangan, pakai kain. Fakhanaqahu hanakan syadidan. Kenceng banget. Jadi kain. Bayangin kain gitu ya. Fa'aqbala Abu Bakrin hatta akhada biman kibihi. Jadi si Uqbah ini nyekek Rasul pakai kain. Kemudian datang Abu Bakar, ditarik ininya, pundaknya. Wadafa'ahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik oleh Abu Bakar. Ini benar-benar itu sarannya Ubay dilakukan oleh Uqbah. Nyekek. Belum diceritakan apakah diludahin wajah. Wa qala ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Ini diabadikan ini. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Allah Tuhanku, wa qad ja'akum bil bayyinat, dan itu ada keterangannya jelas. Artinya dia bukan ngomong kosong. Ada penjelasan. Mir rabbikum, dari Tuhan. Seorang laki-laki yang mengatakan Allah Tuhan dengan dalil
dengan dalil dari firman, dari wahyu, apakah kamu akan membunuh seorang? Jadi itu rekam yang bisa direkam yang masuk dalam rekaman tindakan Uqbah kepada Rasul. Wa min jama'atil mustajiin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi walidu Amru bin Al-As. Di antara provokator lainnya adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, orang tuanya dari Amru bin Al-As. Kana syadidul adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga sama, termasuk orang yang keras terhadap Rasul. Wa kana yaqulu gharra Muhammadan ashabah. Suatu ketika dia bilang, Muhammad ini sudah menipu teman-temannya. Ayyu hayyu ba'dal mauti. Dia mengatakan bahwa orang-orang mati nanti akan dihidupkan. Ini benar-benar kagak percaya orang mati dihidupkan. Al-As bin Wa'il. Wallahi ma yahlikuna illa dahru. Demi Allah. Demi Allah aja disebut. Tidak ada sesuatu yang bisa membinasakan kita kecuali umur. Segitunya coba. Jadi nggak percaya kalau ada ajal itu urusan Allah gitu. Urusan pencipta. Pokoknya mati ya karena umurnya. Faqala Allahu raddan alaihi fid da'wahu. Maka Allah langsung menjawab, menolak dakwahnya Wa'il ini, provokasi Wa'il ini dengan surat fi suratil Jasiyah, dalam surat Al-Jasiyah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, tidak ada lain bagi kita kecuali kita hidup ini ad-dunya, di dunia. Namutu, kita mati, wa nahya, dan kita hidup di dunia ini. Jadi kita ini hanya hidup di dunia. Mereka mengatakan kita ini hanya hidup di dunia dan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka mengatakan tidak ada yang bisa mencelakakan kita, tidak ada yang bisa membinasakan kita illa dahr, kecuali umur. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Allah balas, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. In hum illa yadunnun, kecuali hanya menduga. Wa kana alaihi dainun li Khabbab bin al-Arat ahadi rijalil muslimin. Ini Al-As ini pernah punya utang kepada Al-Khabbab bin Arat. Fataqadahu iyahu. Ketika ditagih, faqala Al-As, jawabnya gini, alaysa yad'umu Muhammadan hadzal ladzi anta 'ala dini? Bukankah Muhammad mengatakan yang agamanya engkau anut itu, anna fil jannati ma yabtagi ahluha min dzabin aw fiddatin aw siyabin aw khadamin. Bukankah nanti di surga kita akan mendapatkan, penghuni surga akan mendapatkan emas, perak, pakaian, dan pelayan. Qala Khabbab, dijawab, benar. Bala. Qala fanzirni ila hadzal yaum. Kalau begitu nanti, nagihnya nanti saat saya dapat.
Jadi kalau ditagih utangnya, kan Muhammad udah bilang, nanti penghuni surga itu dapat emas, dapat perak, dapat pakaian, dapat pelayan. Iya benar. Ya itu, kalau gitu nanti aja tagihnya. Fasauta malan wa waladan. Saya juga akan dikasih harta dan anak. Wa aqdiyaka dan dainaka. Nanti saya baru bayar utang. Jadi ngeledek ini. Ditagih utang, ya udah nanti di surga bayarnya. Fa'anzalallahu fihi fi surati Maryam. Maka Allah menurunkan surat Maryam. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa waladan. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan berkata, aku akan mendapatkan harta dan anak. Attala al-ghaiba, apakah dia mengetahui yang gaib? Amit takhada indar rahmani ahda. Atau apakah dia sudah memiliki perjanjian dengan Allah Ar-Rahman? Jadi dia ngomong tuh nanti gua bayar di surga. Seolah-olah dia pasti masuk surga juga. Kalla tidak. Sanaktu ma yaqulu. Kami akan catat apa yang dia katakan. Wa namuddu lahu minal adzabi madda. Dan kami akan perpanjang azab untuknya. Madda sepanjang-panjangnya. Wa narisuhu ma yaqul. Dan kami akan mewariskan apa yang kami akan berikan apa yang dia katakan. Ini bagian dari ejekan juga. Allah. Apa yang dikasih. Wa yatina farda. Dan dia akan datang sendirian. Mati sendiri. Jadi Allah balas juga, iya nanti gua kasih gitu maksudnya. Kan Wa'il bin As, nanti saya akan dapat. Allah bilang, ya nanti gua kasih. Tapi tidak dikasihnya. Tentu bukan sesuai di permintaannya. Ini balasan. Jadi itu diantara orang-orang yang melakukan tindakan menyakitkan terhadap Rasulullah. Masih banyak uh, kaum Quraisy lainnya yang insya Allah pada pertemuan berikutnya pelan-pelan kita akan mengenal orang-orang itu. Baik, kita sudahi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.